Kalau dibilang salah urus, itu yang pertama. Yang kedua, kita masih rakus. Elit kita masih rakus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Bang Andi Lanco. Kita hari ini akan membahas tentang bagaimana sih Aceh sesudah damai, sesudah MOU ini. Apakah Aceh sudah membaik atau masih terpuruk seperti masa-masa konflik lama? Kita sapa. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, kita jumpa lagi Bang. Bagaimana Aceh sekarang Bang? Apakah Aceh masih sehat atau Aceh pincang? Atau Aceh sedang tidak baik-baik saja gitu. Iya. Sedang sakit, perlu diinfus ya. Artinya begini ya, saya beberapa kali sudah saya sampaikan dalam beberapa wawancara dengan teman-teman di podcast, kemudian di beberapa media juga wartawan. Saya katakan begini ya, kalau misalnya dalam 15 tahun, 16 tahun pasca perdamaian ini, kemudian kita melihat Aceh dengan kacamata biasa-biasa saja, saya pikir tidak ada satu perubahan yang signifikan melihat Aceh ke arah yang lebih baik. Karena status terakhir kita, mau suka atau tidak suka, bahwa kita menjadi daerah termiskin di Sumatera. Ini kan sesuatu yang membuat kita seharusnya berontak secara nurani. Secara kepekaan sosial kita seharusnya sudah berontak. Kalau misalnya 16 tahun kemudian kita juga mendengar misalnya ada dana otonomi khusus yang jumlahnya 80 triliun lebih, sementara sementara pada level grassroots, pada level akar rumput tidak menjawab sesuatu yang bisa membuat mereka bisa bahagia, ini kan malapetaka sebenarnya. Nah, jadi saya pikir 16 tahun perdamaian Aceh ini harus menjadi sesuatu renungan bersama, bukan hanya renungan seremonial, tetapi harus ada sesuatu yang bisa dikerjakan, dilakukan secara serius. Misalnya begini, beberapa kali juga saya merasa miris misalnya ketika mendengar ada dana otonomi khusus yang tidak dianggarkan oleh pemerintah Aceh untuk korban konflik. Ini bagi saya pengkhianatan terbesar dalam sejarah Aceh. Pengkhianatan terbesar pasca konflik ketika pemerintah Aceh tidak menganggarkan dana otonomi khusus untuk korban konflik yang seharusnya mereka menjadi prioritas pertama, orang yang spesial yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah atau dari dana konsensus perang ini. Itu begitu. Kemudian berita-berita lain kita dengar misalnya soal bagaimana pemerintah yang menghabiskan dana untuk belanja aparatur misalnya, kemudian SPPD, kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya untuk bagi pemberdayaan masyarakat kelas bawah. Kemudian baru-baru ini juga kita dengar misalnya ada aset BPKS Sabang misalnya yang terbengkalai ratusan miliar. Ini kan hal-hal yang membuat miris sebenarnya. Padahal ada banyak persoalan di Aceh yang harus diurus secara serius. Ada orang yang menganggur masih ribuan, kemudian ada orang miskin yang perlu perhatian khusus juga masih ribuan, sehingga kita tidak punya satu formula. Nah kemarin terjadi juga perdebatan soal apakah dana OSUS ini mau diperpanjang atau tidak. Ini kan sudah masuk tahun ke-16. Kalau masuk tahun ke-16, kalau secara undang-undang pemerintahan Aceh itu 1% dari dana pusat yang diberikan. Kalau sekarang kan masih 2%. Jadi bukan kita tidak butuh dana, bukan kita tidak butuh bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan. Tetapi kalau tidak ada satu blueprint yang jelas, perencanaan yang baik, kemudian sesuatu yang bisa diformulasikan, diformat dengan sedemikian rupa, sehingga kalau ini tidak ada, dan otonomi khusus ini juga akan sia-sia. 18 tahun kemudian atau 16 tahun kemudian Aceh juga akan masih seperti ini, karena kita tidak punya ini. Ini bahasa Aceh dah pegah, dapat so padi lamkrungnya tikuh dulu. Atau krungnya hana kunci, hana safety, hana aman. Jadi ada dapat so padi ledak pun sia-sia. Atau bahasa lain, tapula padi belang yang meteng le tikuh atau lumo. Makanya harus paruh lumo ile, minimal harus napage ile, harus
betul-betul safety, harus ada keamanan yang terjamin, sehingga dana yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya bukan kita menolak dana otonomi khusus ini tanpa alasan, punya alasan banyak. Gitu. Kalau dulu kita berjuang misal soal UUPA, saya juga salah satu tim pengawal UUPA di Jakarta dulu. Dari tahun 2006 kemudian 2007 kita juga eksis berbicara soal mengadvokasi UUPA, walaupun ada kelemahan-kelemahannya ya, sesuai dengan konteks kekinian mungkin. Kita juga berjuang untuk bagaimana dana otsus ini mendapat perhatian serius pemerintah. Untuk apa? Karena kita anggap saat itu rakyat Aceh butuh dana itu, karena setelah perang ini kan urang Aceh matang jerahat, matang butuh hal-hal yang menjadi perhatian serius. Makanya pemerintah perlu mengucurkan dana yang jumlahnya triliun ini untuk untuk memperhatikan kesejahteraan urang Aceh yang matang jerah perang, masih menderita lah setelah perang, sehingga ini perlu perhatian serius. Tapi kalau setelah 14 tahun hari ini kemudian dana otonomi khusus ini tidak menjawab sesuatu yang meyakinkan publik terhadap pembangunan, kesejahteraan, kemudian hal-hal lain secara politik, ini kan menjadi sia-sia. Artinya seperti saya katakan tadi, jangan-jangan ada orang yang berjuang untuk Aceh, ada orang yang berkorban nyawanya demi Aceh, sementara penikmatnya itu lain. Jadi penikmat hari ini tidak melihat konflik masa lalu atau sebuah persoalan masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran yang serius untuk hari ini. Ini kan seharusnya kan menjadi sebuah pengkhianatan baru ketika kita selalu sampaikan peng Aceh hurunya kan pengna cuma-cuma alanya. Bukan pemerintah Aceh memberi uang otonomi khusus itu bukan tanpa dasar, bukan tanpa sesuatu yang punya sejarahnya. Ada sejarahnya. Kalau hari ini pun dana otonomi khusus diberi untuk Aceh, itu ada konsensus politiknya. Ada orang yang berunding dulu, ada orang yang berjuang dulu, ada orang yang berkorban nyawanya dulu. Sehingga hari ini kita jangan berfoya-foya. Prioritaskan, misalnya, ada korban konflik misalnya, anak yatim. Ya kan? Anak korban konflik. Yang sekarang seperti mengemis di negerinya sendiri. Seharusnya kan dana otonomi khusus ini bisa untuk beasiswa anak korban konflik. Bisa lah, berapa ada anak korban konflik? Data semuanya, berapa anak korban konflik? Yang SMP berapa orang misalnya, yang SMA berapa orang, yang kuliah berapa orang. Apa salahnya dana otonomi khusus ini misalnya diberikan untuk anak korban konflik untuk beasiswa? Kalau sekarang kan coba lihat, untuk mendapatkan beasiswa saja ini kan menjadi persoalan yang sangat besar. Kemarin juga sudah dilapor ke Ombudsman kan soal bagaimana cara mendapatkan beasiswa yang juga ditengarai masih banyak dan syarat masalah di dalamnya. Hanya urung dalam yang tiba-tiba namanya sudah terdaftar, kemudian tiba-tiba tercoret, misalnya begitulah. Jadi perilaku-perilaku begini yang harus ditinggalkan oleh elit kita di Aceh. Jadi saya tidak mengatakan bahwa pemerintahan Nova adalah pemerintahan terburuk selama ini. Kalau kita lihat memang pemerintahan sekarang tidak punya sense of crisis, tidak punya rasa kepedulian pada soal masa lalu, ini sudah benar. Makanya kenapa saya hari ini juga masih merepet, masih terus bersuara tentang Aceh. Karena apa? Karena minimal adalah 60-70% perhatian kita untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat kecil. Tapi coba bisa ditanyakan, saya buat survei kecil-kecilan. Ada responden sekitar 1.000-2.000 orang. Saya tanya sama teman-teman. Kemarin misalnya di Facebook, saya buat semacam survei kecil-kecilan. Saya tanya, apakah dana otonomi khusus ini bermanfaat untuk kesejahteraan Aceh? Hampir 92% jawabannya tidak. Kemudian saya tanya lagi sama netizen, apakah dana otonomi khusus ini selama ini hanya menjadi ruang foya-foya bagi pejabat atau ruang korupsi bagi para elit? Jawabannya ya, hampir 95% jawabannya ya. Ini yang terbangun. Kemudian situasi dana-dana ini membuat ruang korupsi terbuka lebar, kemudian penegakan hukum juga seperti mati suri. Ini yang membuat kita sedih. Sehingga seperti tidak ada kejadian, seperti sudah menjadi perselingkuhan anggaran di dalam tanda kutip untuk merampok uang rakyat ini. Kan ini yang terjadi. Kita jangan munafik misalnya.
bagaimana orang bicara fee proyek secara terbuka, kemudian bicara soal jual beli proyek secara terbuka, yang itu memang secara hukum itu sudah salah. Kemunafikan ini nggak bisa kita tutupi, sehingga apakah penegak hukum misalnya nggak tahu. Makanya yang kita dorong ke depan sebenarnya penegakan hukum seperti BPK misalnya, kemudian BPKP, kemudian kepolisian, kemudian lembaga-lembaga seperti KPK itu harus serius kalau untuk membangun Aceh. Tapi kalau kemudian setelah uang diberikan dan otonomi khusus diberikan, kemudian pengawasannya dibiarkan begitu, kemudian perampok-perampok uang rakyat ini dibiarkan begitu, saya pikir rakyat hanya menjadi tontonan sejati ini di Aceh. Hanya terus menjadi tontonan bagaimana pejabat elit kita merampok uang Aceh secara terang-terangan. Coba lihat, SPPD fiktif misalnya, kalau misalnya kita baca berita ini di dinas ini sudah dijadikan tersangka, kemudian soal kasus-kasus yang baru-baru ini juga misalnya soal lembu, kemudian banyak sekali, hampir semua dinas kalau kita mau jujur, kalau kita tidak mau munafik, itu korupsi itu sudah tumbuh seperti jamur. Jadi apa yang membuat korupsi ini tumbuh seperti jamur? Ya salah satunya adalah karena kita sudah menjadi orang yang punya uang banyak. Kita punya dana otonomi khusus. Bukan tidak penting dana otonomi khusus ini penting, tapi kalau model cara kelola manajemennya seperti ini, tidak ada satu lembaga khusus, kemudian lembaga penegakan hukum ini juga menutup mata terkait dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pengelolaan anggaran. Saya pikir ini akan sia-sia. Jadi rakyat terus akan menjadi penonton seperti saya katakan tadi terkait dengan perampokan uang yang ada di Aceh hari ini secara terbuka. Ya, gitu. Ya Bang. Di dalam pemerintahan Aceh itu kan untuk korban konflik itu ada badannya Bang. Kalau nggak salah BRA. BRA itu yang menangani tentang korban konflik atau mantan kombatan. Itu nggak fungsi atau gimana sih Bang? Ya, Badan Reintegrasi Aceh itu seharusnya kalau kita mau bicara soal Aceh, ini dari awal kehadiran lembaga itu sebenarnya kan bicara soal reintegrasi. Kalau setelah 14 tahun kita masih berkutat soal reintegrasi, ini kan menjadi aneh ini. Jangan-jangan, saya pernah kritik juga BRA, jangan-jangan lembaga BRA ini hanya untuk alasan meraup atau mengambil uang rakyat Aceh. Karena alat ukurnya apa? Kalau hanya sekarang BRA misalnya sibuk dengan pembagian tanah misalnya untuk kombatan, udah 14 tahun kita masih sibuk bagi tanah. Formulasi apa? Kemudian apa arah reintegrasi yang mau kita bangun? Kalau reintegrasi misalnya penyatuan antara mantan kombatan atau GAM dengan masyarakat, kita kan sudah selesai. Sekarang jangan-jangan kita juga mencurigai, jangan-jangan lembaga ini juga tidak punya peran penting untuk bicara soal hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan korban konflik. Misalnya kehadiran KKR juga kemarin, kita juga belum melihat sesuatu yang greget. Ada sesuatu yang bisa memberikan satu kepuasan publik. Saya kritik betul ini, karena juga teman-teman kita di situ. Oh, Andi enak saja ngomong. Ya kita enaklah ngomong. Nanti kalau disuruh kerja, bisa. Kalau kita punya integritas, punya komitmen yang tinggi untuk membangun Aceh, bisa. Kita bukan hari ini bicara Aceh kok. Bukan hari ini kita bicara Aceh, terus tiba-tiba kita terkejut bicara Aceh. Enggak, saya dari 15 tahun yang lalu sudah bicara tentang Aceh. Jadi, kehadiran KKR misalnya, harusnya memberi sesuatu yang bisa memuaskan publik. BRA juga seperti itu. Jadi, jangan terkesan BRA itu hanya menghabiskan uang rakyat Aceh. Apalagi isu-isu kemarin misalnya ada dana yang mau dianggarkan untuk moge misalnya. Kemarin kan pernah juga. Kemudian juga ada anggaran soal beli anduk misalnya. Isu-isu ini jangan pernah terjadi di BRA, lembaga yang memang yang harusnya memperhatikan korban konflik secara serius. Dia lembaga yang betul-betul bertanggung jawab secara moral. Lembaga yang lahir pasca konflik yang ada acuannya, ada dasarnya. Karena banyaknya orang yang syahid, ada orang yang meninggal, ada orang yang berjuang seperti saya katakan tadi. Sehingga lembaga ini lahir. Moral itu harus tertanam dulu di BRA. Bukan seperti lembaga yang lain yang kemudian hanya untuk menjadi proyek oriented di situ.
Ini yang saya kritisi. KKR juga seperti itu. Lembaga BRA, KKR. Ini kan sebenarnya ruhnya konflik. Ruhnya masa lalu di situ sebenarnya. Jadi kalau hari ini kesannya misalnya hanya project oriented, kemudian hanya menjalankan proyek-proyek yang begitu-begitu, ya sama saja. Lebih baik dibubarkan, kemudian serahkan pada dinas-dinas tertentu, kemudian koneksikan dengan beberapa kegiatan yang terhubung dengan bersentuhan dengan korban konflik atau masyarakat kecil. Kan bisa juga. Nggak mesti ada lembaga BRA. Kan begitu. Karena udah 14 tahun, udah 15 tahun. Gitu. Apakah Aceh salah urus, Bang? Yang pertama begini, kita tidak ada satu formula khusus. Kalau dibilang salah urus, kita memang dari awal sudah salah urus, karena perdamaian yang terjadi itu kan bukan satu formulasi yang betul-betul sudah direncanakan dengan baik. Karena ini kan ada faktor tsunami-nya, kemudian tiba-tiba kita harus berdamai, kemudian ada desakan internasional dan lain sebagainya. Sehingga situasi tsunami saat itu kan membuat perdamaian itu memaksa kita harus berdamai. Kan begitu, situasi itu yang membuat para pihak itu memang harus mengambil sikap, apalagi desakan internasional yang membuat kita harus berdamai. Jadi dalam situasi ini, misalnya kehadiran partai lokal, kemudian beberapa lembaga lain yang juga dihadir pasca perdamaian, ini seharusnya kan memberi warna baru. Nah, salah satu kekecewaan saya dulu pada partai lokal adalah ketika partai lokal tidak menjadi pilot project bagi partai-partai lain, partai nasional, yang seharusnya menjadi bagian penting dari konteks politik di Aceh yang bisa membuat perubahan yang signifikan. Begitu. Jadi politik yang kita mainkan sebenarnya di Aceh dengan adanya partai lokal bukan politik yang model partai nasional, yang dikontrol oleh satu orang, yang punya modal satu orang, yang kemudian didikte oleh satu orang, sehingga demokrasi di internal partai kadang-kadang juga menjadi macet, sehingga aspirasi publik kemudian bicara pemerintahan yang bersih ini kan tidak terwujud. Begitu. Jadi hal-hal begitu yang saya pelajari. Misalnya saya juga melihat bagaimana ketika saya di Mindanao, saya melihat beberapa tahun di sana soal kegagalan perundingan misalnya MILF dan pemerintah Filipina. Ini kan pada persoalan ini juga, pada persoalan uang juga. Ketika pemerintah Filipina misalnya memberikan uang yang banyak terhadap warga masyarakat Mindanao, kemudian juga ada persoalan-persoalan kemudian yang terlibat sendiri dalam persoalan ekonomi, sehingga waktu itu Nurmi Suari kan gagal membangun Mindanao sebagai gubernur ARMM, Autonomous Religion Muslim Mindanao, wilayah otonomi Muslim Mindanao. Waktu itu kan Nurmi Suari setelah perundingan di Tripoli, Libya, ada gagal. Hal-hal seperti ini juga harus menjadi contoh kita sebenarnya di Aceh. Kemudian di Timur Leste juga misalnya, setelah merdeka, kemudian ekonomi tidak terbangun dengan baik, tidak tumbuh dengan baik. Ini juga seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Di Aceh, sekarang kita berdamai. Dalam konteks apa kekhususan kita misalnya? Katakanlah ada undang-undang pemerintahan Aceh. Undang-undang pemerintahan Aceh, pada satu sisi meskipun ada kelemahan, itu juga perlu dihargai. Harusnya undang-undang pemerintahan Aceh ini harus menjadi tujuan kita bersama. Jadi bukan hanya konteks kepentingan partai lokal, tetapi siapapun yang punya kepentingan terhadap Aceh, undang-undang pemerintahan Aceh ini juga menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan bersama. Karena ini yang menjadi ini. Persoalan ada kelemahan, kemudian ada kelebihannya, kemudian ada orang yang menganggap bahwa UPA ini adalah seperti harimau tanpa gigi, misalnya kita takut, tapi ketika digigit kita ketawa, kan begitu. Rimung Hanaigo Om Siji. Tapi bukan itu persoalannya. Ini kan menjadi perjuangan kita bersama. Jadi ini yang tidak lagi saya lihat di Aceh, sehingga satu sama lainnya saling melecehkan atau mencemooh lah, alah MOU Helsinki, alah undang-undang PA sama macam, anayu undang-undang PA. Betul, kalau memang kondisi hari ini memang diremot oleh orang-orang tertentu, oleh elit tertentu untuk kepentingan kelompok ekonomi rente, hanya untuk kekuasaan sekelompok orang. Makanya saya katakan tadi, kalau elit atau pejabat di Aceh masih melihat bahwa
persoalan di Aceh ini adalah persoalan sekelompok orang hanya untuk menyenangkan sekelompok orang, saya pikir rakyat Aceh akan terus menjadi begini. Kalau dibilang salah urus, itu yang pertama. Yang kedua, kita masih rakus. Elit kita masih rakus. Mau jujur atau tidak, mau terbuka atau tidak, bahwa elit kita masih rakus, sangat rakus masih. Apa harapan abang ke depan Aceh ini, bang? Sedangkan ada pemilu ke depan lagi, kalau nggak salah 2024, terus ada yang minta 2022, gitu bang. Nah ini kan kalau makanya selalu saya katakan begini ya, ini kan aneh-aneh elit kita. Artinya narasi itu tidak sinkron. Apa narasi yang tidak sinkron? Kita selalu berbeda antara narasi yang terbangun di publik atau di rakyat dengan narasi yang dibangun oleh elit. Sehingga tidak ketemu narasinya. Inilah yang membuat kita selalu menjadi persoalan dalam konteks opini publik. Misalnya begini, pada level rakyat misalnya, orang sedang bicara soal pupuk yang langka, misalnya, atau soal irigasi yang tidak terperbaiki karena aliran airnya tidak mencukupi untuk aliran sawah misalnya. Atau harga gabah yang sedang merosot. Ini kan wacana-wacana atau narasi di tingkat publik. Ya kan? Atau misalnya bisnis masyarakat kecil sekarang yang lesu akibat persoalan-persoalan pandemi misalnya. Ini narasi-narasi di tingkat bawah yang terus terbangun, kemudian elit membangun narasinya sendiri. Elit membangun narasinya sendiri soal pilkada lah, soal revisi undang-undang PA lah, ini segala macam. Kita tanya sama rakyat, undang-undang PA, nggak perlu revisi. Alah, Anda tahu, nggak ngerti. Makanya inilah yang selalu saya katakan, kita selalu memaksa narasi elit untuk diterima oleh masyarakat bawah. Sementara masyarakat bawah itu punya narasinya sendiri. Punya masalahnya sendiri. Apa masalah rakyat? Masalah rakyat sederhana. Misalnya begini, misalnya harga gabah turun. Bagaimana pemerintah hadir untuk menstabilkan harga gabah, harga padi? Nyo ikeliur ngampung, nyo watai kapanen, padi ka murah. Ho pemerintah. Atau nyo watai ka semula, watai ka pula padi, pupuk hana. Padahal pupuk dum ho pemerintah. Hana diawasi, tapi nya masalah. Kemudian wateka perlai lambang irigasi irla. Padahal pengaceh wate dengar dari rakyat triliun. Tapi merigasi siapa hana pernah perbaiki dalam 10 tahun terakhir. Ini narasi-narasi masyarakat kecil, masyarakat petani yang tidak mendapat respon baik dari pemerintah, dari elit kita. Ini yang saya katakan, kalau kita mau jujur, pemerintah atau pengelola negeri ini atau Nanggronya, ya kan, mengikuti narasi yang dibangun oleh rakyat. Jangan memaksakan narasi kekuasaan, narasi politisi. Jadi yang dibangun oleh narasi politisi, ya pilkada 2020 hanya penting, 2022 penting, perdebatanlah di situ. Sehingga energi politik terkuras pada hal-hal yang tidak dibicarakan oleh publik, oleh rakyat. Ini yang terjadi. Nyan contohnya. Sehingga narasi-narasi yang dibangun oleh rakyat kecil di kampung-kampung, yang hana sopermen. Contoh misalnya, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Ya kan? Ini bagaimana misalnya hal-hal yang terkait dengan pertanian ini bisa terselesaikan dalam 2 tahun terakhir. Apa misalnya solusinya? Kalau misalnya petani kan gampang solusinya. Pupuk jangan langka, harga stabil, irigasi diperbaiki. Jadi perlai petani irigasi rendah. Padahal ini kan karena petani diinta pengeroi, negara hadir hanya untuk menjamin untuk hal-hal yang semacam itu. Itu saja sebenarnya. Jadi munyo tak bangun narasi kekuasaan yang terlalu tinggi, kemudian undang-undang PA harus begini, itu segala macam. Kemudian dana otonomi khusus harus diperpanjang segala macam. Kemudian narasi misalnya ini nanti pemerintah akan menghadirkan investor dari Uni Emirat Arab misalnya, kemudian pemerintah nanti akan mendatangkan uang investasi triliunan dan lain sebagainya. Ini kan omong kosong. Ini hanya pencitraan politik di level elit. Sementara pada level grassroots, ini tidak menjadi pengaruh apapun. Karena apa? Karena mereka punya narasi sendiri.
yang pemerintah tidak hadir. Itu menurut saya yang selama ini terlihat di lapangan. Ya, mungkin sama seperti Abang lihat bahwa sekarang ini adalah kita melihat bisa membaca dari media, ya, terutama sepertinya Aceh ini salah urus, masih rakus terhadap kekuasaan, terhadap leurung kurang pejabat yang mungkin dengan bang, Ya. bangsa kurang, jadi hana bangsa, nanti tip, jadi leurak bangsa lebih, hana Tom je ke bangsa lebih, jadi bangsa kurang lebih. Terima kasih Bang Andi. Lain waktu kita sambung lagi, kita bahas isu-isu krusial yang terjadi Aceh. Semoga Aceh semakin lebih baik. Ya kan, Bang? Oke, lun tutup, Bang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.